Saudara-saudara sekalian, ada satu prinsip pembelajaran yang dulu guru saya sampaikan kepada saya. Yaitu jika kita ingin menguasai suatu permasalahan atau suatu ilmu atau suatu konsep yang relatif kompleks atau besar atau berat, itu ada baiknya kita potong-potong menjadi konsep-konsep yang kecil-kecil dulu dan dipelajari secara bertahap. Ini semua membantu kita agar kita tidak terbebani dengan begitu banyak konten yang mungkin otak kita sangat sulit untuk menampung dan memprosesnya. Nah, konsep membagi atau konsep konten-konten yang telah dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil itu adalah disebut sebagai micro learning. Yaitu model pembelajaran yang berbasis pada potongan-potongan konsep kecil dalam rangka untuk mempelajari konsep yang lebih luas dan lebih besar. Dengan demikian, maka kita tidak hanya saja tertarik untuk mempelajari konsep yang begitu rumit, begitu kompleks, begitu luas, tetapi juga manageable atau bisa kita lakukan secara efektif dan efisien. Dan ini juga membantu kita untuk meningkatkan motivasi belajar. Persislah seperti kalau kita main game, selalu kita mulai dari level-level awal yang mudah, kecil, makin lama makin menantang, makin lama makin tinggi, makin lama makin berat. Itulah micro learning agar kita bisa efektif mempelajari konsep-konsep atau ilmu-ilmu yang cenderung berat, kompleks, luas, atau besar. Hampir semua mata pelajaran cocok menggunakan pendekatan micro learning. Karena ini merupakan konsep pembelajaran yang disarankan oleh banyak ahli pendidikan. Saya berikan contoh. Waktu saya SMP kelas 1, itu komputer baru masuk di Indonesia untuk kalangan pelajar. Saya masih ingat tahun 82 waktu itu. Kami diperkenalkan dengan bahasa pemrogramin basic ya. Yang kalau saya lihat di film-film kayaknya susah banget mempelajarinya. Tapi guru saya menerapkan micro learning dengan cara membagi konsep itu dengan cara yang sangat mudah sekali. Pada saat itu dia ingin agar kita bisa membuat sebuah game yang menarik. Di minggu pertama kami diajarkan bagaimana cara menampilkan satu huruf di layar. Waduh, senangnya minta ampun zaman itu karena komputer masih baru. Jadi saya bisa meletakkan huruf A, B, C di satu layar. Seminggu kemudian kami diajarkan bagaimana supaya huruf yang ada tersebut bisa berjalan ke kanan. Wah, bisa berjalan ke kanan ya. Jadi saya bisa melihat huruf yang saya buat tuh berjalan-jalan ke kanan. Di situ diajari program kecil. Dan kami bisa memahami itu karena sangat mudah dimengerti. Itu minggu kedua. Begitu minggu ketiga, guru saya mengajarkan bagaimana caranya bukan satu huruf yang bergerak, tetapi 5 huruf bergerak bersama. Jadi huruf A, B, C, D, E. A bergerak, B bergerak, C bergerak. Jadi kayak orang lagi jalan begitu. Minggu ketiga, senang saya. Minggu keempat, guru saya bilang, kalau bikin seperti ini, berarti A jalan dulu, habis itu diikuti, habis itu diikuti C, habis itu diikuti D, dan diikuti E. Kemudian saya diajarkan oleh guru saya bagaimana supaya bergeraknya itu random. Bisa sedikit bergeraknya, bisa bergeraknya langkahnya jauh. Jadi seolah-olah A, B, C, D, dan E berlomba-lomba dari start menuju finish. Dan kita tidak tahu siapa yang duluan sampai ke finish karena diajarkan fungsi yang namanya random. Di minggu berikutnya diajarkan oleh guru saya huruf A, B, C, D, E-nya diganti dengan gambar mobil dengan warna yang berbeda-beda. Alhasil setelah 1,5 semester kami satu kelas sudah bisa membuat game balapan yang sederhana. Tidak pernah terpikirkan dalam diri kami bahwa
kami SMP kelas 1 pada saat itu sudah bisa membuat game yang mengasyikkan. Anak-anak sekarang sama, ketika mereka sekarang tergila-gila belajar di YouTube. Kenapa? Karena YouTube banyak menerapkan konsep micro learning. Awalnya tidak bisa main gitar, kemudian dibuka satu YouTube yang hanya mengajarkan cara memegang gitar yang benar. Dan mereka mulai menggunakan gitar yang benar. Setelah bisa, baru video berikutnya. Bagaimana cara tangan ini membuat grip, chord C. Dan bagaimana tangan kanan ini bisa memainkannya. Dalam 2 minggu saya bisa menjalankan chord C. Minggu depan diajarin 2 chord lagi, F dan G. Dalam waktu singkat saya bisa membawakan satu lagu sederhana. Walaupun itu mungkin lagunya Bintang Kecil atau Twinkle Twinkle Little Star. Alhasil, setelah beberapa pertemuan, tiba-tiba mereka sudah bisa menyanyikan atau memainkan chord dari lagu-lagu yang sedang populer sekarang. Semua itu bisa terjadi karena konten tadi dibagi-bagi menjadi micro learning. Jadi micro learning tidak hanya untuk pengetahuan, tapi juga bisa untuk skill atau keterampilan. Nah, yang paling mudah bisa digunakan diaplikasikan oleh guru adalah tentu saja guru-guru pertama kali harus melihat siswa yang ada di dalam kelas itu karakteristiknya seperti apa yang mereka sudah bisa, apa yang mereka belum bisa. Ini perlu diperhatikan agar guru-guru tahu mulainya dari tahapan yang mana. Katakanlah seperti dulu kita main game Tetris. Berbeda dengan mengajarkan orang yang sudah terbiasa main Tetris dengan yang belum terbiasa main Tetris. Kalau yang sudah terbiasa bermain Tetris, mungkin langsung saya ajak dia bermain dengan balok-balok yang beragam dan levelnya sudah di tengah-tengah. Kita hanya mengganti kecepatannya atau bentuk-bentuk yang lebih rumit. Sementara kalau ada yang belum sama sekali belajar apa itu Tetris, maka guru akan memberitahukan dulu bahwa Tetris adalah balok-balok dengan bentuk yang berbeda-beda. Bentuk lurus, bentuk kotak, bentuk huruf L, dan lain sebagainya. Dan diceritakan dulu targetnya adalah menyusun ini semua menjadi tumpukan-tumpukan sedemikian rupa. Jadi implementasinya selalu harus dimulai dengan memetakan kualifikasi dari siswa didik yang ada sekarang. Baru kemudian kita set targetnya itu dalam 1 semester misalnya para siswa ini harus tahu apa atau harus bisa apa. Ada satu teknik mengenai bagaimana cara mengimplementasikan micro learning yang paling mudah untuk diaplikasikan para guru-guru di sekolah-sekolah Indonesia. Yang paling utama, kita mulai dari yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran yang ingin kita targetkan. Dalam satu sesi, dalam satu semester, atau mungkin dalam 1 tahun. Tetapkan dulu targetnya. Kemudian yang kedua, baru kita petakan siswa-siswa yang ada di kelas kita, apa yang mereka sudah tahu dan sudah bisa, dan apa yang mereka sudah belum tahu dan belum bisa. Kalau 2 titik ini saya petakan, Anda akan melihat gap. Ya, sekarang mereka bisa apa? Target kita mereka bisa apa? Sekarang mereka belum tahu apa? Target kita nanti mereka harus tahu apa? Nah, dari gap yang besar ini, barulah kita bikin tahapan-tahapan kecil agar mereka bisa mencapai tahap ini. Tahapan-tahapan kecil ini adalah subproses pembelajaran. Dan setiap subproses pembelajaran memerlukan suatu aktivitas tertentu. Inilah satu buah micro learning. Yang kalau micro learning ini dilakukan secara bertahap, secara sistematis, maka niscaya pada waktu yang ditetapkan, peserta didik sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran. Saya berikan contoh misalnya. Katakanlah satu kelas belum bisa berenang semua. Dan guru olahraga ingin pada
dalam waktu 1 semester, siswa-siswa sudah bisa berenang. Maka sang guru olahraga akan memetakan dalam 1 semester ini akan ada berapa pertemuan dengan peserta didik saya. Dan bagaimana setiap pertemuan itu saya merancang micro activities, micro learning agar mereka semua tidak takut untuk belajar berenang. Mulai dari yang pertama, minggu pertama misalnya adalah merendam dulu masuk ke air. Ya, kakinya di bawah, kepalanya di atas permukaan untuk membuat mereka tidak merasa takut karena tinggi air tidak lebih tinggi dari kepalanya misalnya. Kemudian pertemuan kedua diajarkan mengenai bagaimana tangan itu bergerak. Kemudian tangannya ditaruh di pinggir, kakinya bergerak secara bertahap sambil dipegangi oleh guru olahraganya misalnya untuk anak-anak SD. Semua dilakukan secara bertahap pelan-pelan sehingga pada akhirnya di saat yang ditentukan mereka semua bisa berenang. Sama persis waktu kita belajar naik sepeda, bukan? Nah, cuman ini diterapkan untuk konsep-konsep yang lebih kompleks. Misalnya ketika siswa ingin diajarkan mengenai penggaraman atau gerak parabola di fisika atau mengenai sistem pencernaan tubuh manusia. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, yang mengasyikkan, yang membuat orang penasaran untuk mempelajari lebih lanjut. Tugas gurulah membagi konsep yang besar itu menjadi butir-butir pecahan konsep yang kecil-kecil, yang mudah dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Nah, siswa itu merasa berhasil dalam belajarnya apabila mendapatkan umpan balik sesegera mungkin dari pendidiknya. Jadi cara yang efektif bagi guru untuk bisa mengajarkan micro learning kepada murid-muridnya adalah tentu saja dengan memastikan bahwa potongan-potongan konsep, potongan-potongan aktivitas pembelajaran bisa benar-benar efektif diterapkan di siswanya. Dan kalau kita belajar pedagogi, maka seyogianya sebelum micro learning itu kita terapkan di kelas kesungguhan, kita harus melakukan yang namanya uji coba dulu. Ya, kita lakukan testing dulu untuk memastikan bahwa besaran micro learning yang kita sudah pilah-pilah itu sesuai dengan waktu yang ada, sesuai dengan kondisi peserta didik, dan sesuai juga dengan situasi fasilitas yang ada di sekitarnya. Jadi saya tidak menyarankan langsung on the spot. Kita harus melakukan perencanaan dan perancangan terlebih dahulu dan uji coba. Itu akan Anda kenal dalam proses instructional design atau desain proses pembelajaran. Nah, biasanya ketika saya sudah memilah-milah, saya akan mengambil contoh beberapa siswa saya untuk saya lakukan percobaan, eksperimen, untuk memastikan potongan seperti ini sudah pas. Ya, bagaimana caranya? Biasanya saya ambil 3 siswa yang berbeda. Siswa yang dikenal sangat cerdas, pandai sekali, siswa yang kecerdasannya rata-rata, dan siswa yang kerap membutuhkan waktu atau bimbingan tambahan untuk menguasai sesuatu. Nah, dari 3 hasil ini saya lihat dan saya evaluasi apakah potongan kecil-kecil yang sudah saya buat benar-benar tepat. Sama ketika kita ingin memberikan pupuk bagi tanaman, kita harus memberikan pupuk yang tepat. Terlalu banyak pupuknya, tanamannya mati. Terlalu sedikit pupuknya, tanamannya tidak tumbuh. Pembelajaran micro learning ini sangat cocok untuk anak-anak yang susah sekali fokus. Kenapa? Banyak anak sekarang susah sekali fokus karena terbiasa dengan hal yang serba cepat, serba instan. Atau mereka bosan jika dihadapan pada proses pembelajaran yang terlampau lama, berdurasi panjang, bertele-tele, dan tidak langsung memberikan hasil yang bermanfaat bagi mereka. Nah, dengan micro learning, maka siswa bisa merasakan bahwa dia belajar cepat
dan menghasilkan sesuatu hal yang sebelumnya dia tidak bisa atau sebelumnya dia bisa tahu. Kalau kita benar cara menyusunnya ini, maka anak-anak akan senang belajar, tidak takut, bahkan bisa ketagihan. Itulah salah satu konsep permainan game yang dibuat oleh ahli-ahli game yang membuat anak-anak ketagihan. Karena dibagi menjadi potongan-potongan kecil yang manageable, mudah dicerna, dan selalu memberikan kepuasan karena ada umpan balik dan pujian bahwa sang anak sudah berhasil menyelesaikan satu tugas. Kita sebagai pendidik harus sering-sering memberikan pujian kepada anak-anak. Dan siswa biasanya mereka merasa senang, merasa termotivasi jika pencapaian-pencapaian kecil dihargai dan dipuji oleh para gurunya. Disinilah microlearning bisa kita pergunakan untuk hal-hal seperti itu. Sehingga anak-anak yang tadinya gagal fokus karena mungkin durasi penjelasan terlalu lama, bahannya tidak menarik dan mereka tidak langsung implementasi, menjadi lebih mudah untuk fokus atau berkonsentrasi.